Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 6, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya anak-anak. Di video kali ini kita akan belajar bab 6, gawat, benarkah energi di bumi akan habis? Topik B, benarkah energi akan habis? Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya anak-anak untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya terus update video pembelajaran dari Bu Guru. Jika kalian menginginkan media pembelajaran ini, bisa kalian unduh linknya ada di deskripsi ya. Nah, tujuan pembelajaran ini nanti anak-anak dapat mengidentifikasi sumber energi dari peralatan yang ada di sekitarnya. Lalu nanti anak-anak juga memahami kelemahan dari energi fosil ya. Nah, adapun pertanyaan esensial yang pertama, apakah suatu saat energi dapat habis? Secara umum, energi dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis ya, yaitu energi tidak terbarukan dan energi terbarukan. Apabila dilihat dari jenisnya, energi yang dapat habis yaitu energi yang bersifat tidak terbarukan. Energi tidak terbarukan bisa habis karena energi ini terbentuk pada masa lampau dan tidak dapat diperbarui, sehingga jika digunakan secara terus-menerus akan habis. Nah, energi tak terbarukan merupakan energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya sampai jutaan tahun yang lalu. Contoh dari energi tidak terbarukan yaitu batu bara, gas alam, air salts, kemudian oil salts, minyak bumi, nuklir, dan lainnya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan sumber energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, seperti energi matahari, angin, hidro, dan nuklir yang berkelanjutan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa dampaknya jika energi habis atau kita tidak dapat menggunakan energi? Nah, jawaban nomor 2, jika energi habis atau manusia tidak dapat menggunakan energi, dampaknya akan sangat signifikan dan serius ya. Beberapa dampak dari kekurangan energi atau ketidakmampuan untuk mengakses energi meliputi 1. Ketidakstabilan energi, 1. Ketidakstabilan ekonomi, 2. Gangguan infrastruktur, 3. Penyimpanan sosial, 4. Gangguan lingkungan, 5. Ketidakmampuan untuk menjalankan teknologi dan peralatan. Nah, untuk pertanyaan yang ketiga, apa upaya yang dapat dilakukan untuk menghemat energi? Nah, berikut beberapa upaya ya untuk menghemat energi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi energi, menggunakan sumber energi terbarukan, mengadopsi teknologi hemat energi, berkendara secara bijak, memastikan tidak ada air yang bocor, mematikan barang elektronik saat tidak digunakan, menghemat penggunaan air, mengatur suhu kulkas dan pendingin ruangan menggunakan jendela besar. Sudah 1 jam, tapi kenapa listriknya belum menyala ya, Ma? Iya nih, kita jadi nggak bisa mengerjakan apapun. Coba apa jadinya seandainya listrik mati selama 1 bulan? Wah, bahaya kalau kita seperti ini selama 1 bulan. Setiap malam akan gelap karena tak ada listrik. Aku jadi nggak bisa belajar. Ketika tidak ada energi listrik yang mengalir ke rumah kita, maka semua peralatan yang membutuhkan energi listrik seperti telepon genggam, televisi, lampu, penanak nasi, mesin cuci, kompor listrik, dan pompa air tidak dapat digunakan anak-anak. Nah, peralatan listrik yang ada di tempat umum seperti lampu yang ada di pinggir jalan, pemancar sinyal telekomunikasi, stasiun pengisian bahan bakar, kereta listrik, stasiun kereta api, bandar udara, dan pelabuhan juga tidak dapat digunakan.
Hal ini terjadi karena sebagian besar perlengkapan tersebut itu menggunakan energi listrik anak-anak. Jadi, jika energi listrik benar-benar habis, maka kehidupan kita akan sangat terganggu. Hampir semua aktivitas yang biasa kita lakukan akan terhenti karena tidak ada energi listrik. Lalu, bagaimana ya jika kita benar-benar kehabisan energi? Apa yang harus kita lakukan anak-anak? Nah, energi yang digunakan manusia itu berasal dari sumber daya alam. Sumber daya alam yang keberadaannya dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi, terdiri atas sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Manusia mengolah kedua sumber energi tersebut sehingga dapat diubah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan, seperti energi listrik dan bahan bakar anak-anak. Nah, adanya teknologi pembangkit listrik itu membuat manusia dapat mengalirkan listrik ke rumah-rumah ya, dan berbagai tempat. Semua ini bermula dari penemuan seorang ilmuwan Inggris pada abad 19 anak-anak bernama Michael Faraday. Ia menemukan bagaimana cara mengubah energi kinetik menjadi energi listrik dalam skala besar dan menciptakan generator listrik pertama kali loh anak-anak. Nah, Michael Faraday itu menemukan bahwa putaran kumparan kawat tembaga yang ada di sekitar magnet itu dapat menyebabkan timbulnya energi listrik. Kemudian pada tahun 1830-an, ia menciptakan generator listrik pertama anak-anak. Nah, penemuan generator listrik itu merupakan salah satu penemuan yang penting dalam sejarah. Dari penemuan ini, Nikola Tesla ya, itu seorang ilmuwan asal Kroasia dapat mengembangkan sistem pembangkit listrik massal yang efisien pada tahun 1887 dan mengubah dunia. Pembangkit-pembangkit listrik yang ada saat ini menggunakan sistem yang diciptakan Tesla. Nah, anak-anak, secara sederhana prinsip pembangkit listrik itu yaitu memutar turbin yang dihubungkan dengan generator. Jika turbin berputar anak-anak, generator akan berputar dan menghasilkan listrik. Sumber energi yang ada diubah menjadi energi kinetik yang dapat memutar turbin. Pada PLTU, panas yang dihasilkan batu bara digunakan untuk mengubah air menjadi uap. Uap air inilah yang akan memutar turbin anak-anak. Nah, saat ini anak-anak, energi yang kita gunakan umumnya masih berasal dari bahan bakar fosil ya, yang merupakan energi tidak terbarukan. Hal inilah yang mendasari kekhawatiran terkait krisis energi karena jumlah sumber daya alam seperti minyak bumi dan batu bara suatu saat akan habis anak-anak, membutuhkan waktu yang sangat lama sampai sumber daya alam ini terbentuk kembali di alam anak-anak. Nah, apa yang membuat lilin menyala? Di situ ada pertanyaan apa ya? Adanya korek api ya, adanya korek, lilin, dan oksigen yang bisa bereaksi kimia dan menghasilkan energi panas. Tutup lilin dengan gelas dan amati apa yang terjadi pada lilin. Ya, lilinnya mati ya, tidak berapa lama setelah ditutup gelas. Apa yang membuat api padam? Karena kehabisan oksigen sebagai salah satu sumber energinya. Nah, ayo jawab pertanyaan, mari refleksikan. Yang pertama, apa hal menarik atau baru yang kalian pelajari dari topik ini? Jawabannya, peran energi dalam kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua, apakah semua peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan energi? Jawaban nomor 2, ya, contohnya semua peralatan elektronik itu menggunakan energi listrik ya. Berikutnya nomor 3, apakah kalian masih bergantung pada sumber energi fosil? Jawabannya, ya, saat ini Indonesia masih memerlukan bahan bakar fosil seperti batu bara, gas, dan minyak sebagai sumber energi yang murah. Pembangkit listrik di Indonesia sendiri masih didominasi dari energi fosil. Pertanyaan yang keempat, menurut kalian apa yang terjadi jika kita bergantung pada energi fosil?
Jawaban nomor 4 itu adalah apa anak-anak? Energi fosil akan semakin sedikit jumlahnya dan bisa habis karena termasuk dalam energi tidak terbarukan. Nah, sumber energi fosil. Anak-anak, tahukah kalian dari mana sumber energi listrik berasal? Nah, berdasarkan data yang dihimpun oleh International Energy Agency, ternyata sumber energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil anak-anak, seperti batu bara, gas alam, dan minyak bumi. Nah, bahan bakar fosil itu digunakan untuk memanaskan air sehingga terbentuk uap. Kemudian uap yang dihasilkan akan dialirkan sehingga dapat menggerakkan turbin. Gerakan turbin ini akan menghasilkan energi listrik yang selanjutnya akan dialirkan ke gardu-gardu dan rumah-rumah serta gedung-gedung. Jika kita terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil untuk memproduksi energi listrik, maka semakin lama bahan bakar tersebut akan semakin berkurang, bahkan akan habis ya. Dengan demikian anak-anak, kita tidak akan dapat menggunakan energi fosil lagi untuk kehidupan sehari-hari. Mengapa demikian? Nah, bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara itu merupakan zat-zat yang tersimpan di dalam kerak bumi. Bahan ini berasal dari tanaman dan hewan yang telah mati, kemudian membusuk dan tertimbun oleh tanah, pasir, batuan, dan zat-zat lainnya. Senyawa-senyawa ini dapat berubah menjadi batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Setelah melalui proses penimbunan dan pemanasan selama jutaan tahun, dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk membentuk bahan bakar fosil anak-anak. Nah, itulah alasan mengapa bahan bakar fosil merupakan salah satu bahan bakar yang tidak dapat terbarukan. Bahan bakar fosil sangat sulit dibuat dan sulit untuk diperbarui atau dibuat ulang ya. Menurut Richie Hannah, jika kita masih terus-menerus menggunakan bahan bakar fosil seperti saat ini, maka diperkirakan pada tahun 2060 kita akan kehabisan sumber bahan bakar fosil anak-anak. Akibatnya, perlengkapan dengan sumber energi yang berasal dari bahan bakar fosil seperti kendaraan bermotor, mesin diesel, dan pembangkit listrik tenaga uap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini dapat menyebabkan krisis energi. Oleh karena itu, penggunaan bahan bakar fosil ini perlu dihemat sehingga sumber bahan bakar fosil tetap terjaga keberadaannya. Nah, apa itu terbarukan? Terbarukan itu dapat diperbarui. Kalau tak terbarukan, tidak dapat diperbarui ya. Krisis itu adalah keadaan yang berbahaya, anak-anak. Apa yang sudah aku pelajari yaitu bahan bakar fosil termasuk ke dalam sumber energi tidak terbarukan atau dapat habis. Yang kedua, sumber energi listrik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagian besar berasal dari bahan bakar fosil. Jika bahan bakar fosil habis, maka dapat menyebabkan krisis energi. Tanpa energi listrik, semua peralatan elektronik yang ada di rumah, kantor, rumah sakit, stasiun, dan tempat lainnya tidak dapat digunakan. Untuk menghindari krisis energi, kita perlu menghemat penggunaan energi ya anak-anak. Nah, alhamdulillah anak-anak, video pembelajaran dari Bu Guru sudah selesai. Semoga bermanfaat ya anak-anak. Jangan lupa untuk selalu klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk berlangganan video dari Bu Guru secara gratis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.